pemirsa di YouTube channel Hari Sebahagia dan Prasetya M. Brata. Bagi Anda yang belum subscribe di channelnya Mas Pras, segera subscribe. Tentu semua teman-teman sudah kenal ya dengan Prasetya M. Brata. Kalau Anda belum kenal berarti Anda tidak punya TV di rumah atau Anda tidak punya mobil yang ada radionya karena beliau pegang acara di Smart FM itu cukup lama, atau nggak punya internet ya kuotanya ya. Jadi beliau adalah seorang main provokator, mantan petinggi di sebuah perusahaan yang luar biasa, ilmunya dalam. Yang paling unik adalah Mas Pras ini punya perspektif yang sering kali beda banget sama orang gitu ya. Statement-statementnya itu suka bikin gitu ya. Kalau orang lain hormatilah orang berpuasa, beliau hormatilah orang yang tidak berpuasa. Jadi selalu ya namanya provokator ya. Kita diajak mikir dulu gitu ya beberapa statementnya. Nah ini kita mau saling tonjok, yaitu tanya ya supaya on dan juga oke. Jadi kita tanya-tanya ke Mas Pras atau mungkin ya tonjok-tonjokan nih. Apa kabar Mas Pras? Oke. Oke. Ini mau tinju. Alhamdulillah, terima kasih. Ini Mas Pras bawa pasukan banyak banget. Itu yang belakang tuh. Oh iya, ini saya bawa jagoan-jagoan yang waktu itu main di Gatot Kaca Stress. Nah ini teman-teman juga yang paling unik dari Mas Pras ini adalah beliau itu orangnya ngomong gitu ya, dari segala lapisan lah ya, anti syarat lah Mas Pras itu ya, suku ras agama anatomi semua dirangkul, seru, menyenangkan ya. Oke, saya mau tonjok Mas Pras pertama dengan pertanyaan. Ini kan ada buku tulisan Mas Pras nih ya, mantra. Nah ini dituduh buku musyrik. Wah. Dituduh buku musyrik, buku syirik. Nah ini gimana nih Mas Pras? Oke. Ya, buku ini dituduh buku termasuk kelompok buku-buku terlarang. Nah gimana terus? Menurut satu orang itu. Buku mantra ini menurut satu orang itu termasuk ya, walaupun termasuk buku yang wajib dibakar gitu. Oh ya, itu penting itu. Kalau nggak sempat baca ya bakar aja. Kalau ngeliat judulnya ya, jangan-jangan belum baca nih yang ini. Ya provokasi 2 ya, mantra ini buku kalau belum baca dibakar aja. Saya sudah baca, emang buku ini kuno ya teman-teman ya. Jadi buku mantra ini kuno, masih ada Yahoo Messenger, masih ada BBM gitu. Jadi kalau ada baca sekarang bisa tertawa-tawa tuh. Oke. Ya, Mas Pras. Ya. Gimana nih aktivitas? Kan saya sering lihat foto Mbak Uti bawa gergaji ya. Iya. Itu apakah efek Mas Pras sering semule dengan wanita-wanita cantik atau? Enggak, itu kan sebuah drama yang kami ciptakan. Wah. Untuk konsumsi publik lah. Jadi biasanya kalau mau menaikkan rating dan popularitas itu kan kita perlu playing victim. Nah, saya memang sengaja untuk membuat diri saya ini korban. Korban. Dari istri saya sendiri. Itu bukannya Mbak Uti yang jadi korban. Loh, korban who set the frame? Who set the frame will control the game. Okay. Who control the game will win the game. The name of the game is to name the game. Wah, mantap. Nah, artinya siapa yang meset satu frame tertentu, dia yang mengontrol permainan. Makanya banyak sekali kan kita ingin dikontrol, ingin di-framing oleh pihak-pihak tertentu untuk supaya perilaku, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan kita ini sesuai dengan apa maksud kepentingan yang memframe itu. Wih, sedap ya. Jadi kalau dalam dunia media, dunia politik, dunia apapun, frame itu bisa membelokkan pikiran orang ya.
Bahkan acara kita sendiri saling tonjok itu sudah memframe kan. Iya, betul. Bagaimana kita saling melemparkan sesuatu yang akhirnya membuat kita ketonjok sendiri. Nah, itu sebuah framing. Artinya kita manusia ini memang frame maker. Frame itu adalah meaning yang kita yakini, yang menggerakkan diri kita, dan kalau kita ingin memframing orang, artinya kita ingin orang itu memiliki maksud meaning yang sesuai dengan mau kita. Nah, makanya di sini kan ada provokator, meaning maker. Kita ini adalah makhluk pemberi meaning. Meaning maker, oke. Nah, ini ada yang menarik nih. Waktu itu saya ikut Zoom-nya Mas Pras ya. Di masa pandemi ini, Mas Pras menyatakan bahwa pandemi itu cinta, kan susah banget itu menelaahnya nih. Dari mana sudut pandang, dari mana perspektif bisa menerjemahkan pandemi itu cinta dari Tuhan. Ya, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, pasti karena cintanya. Cuman bagaimana muncul kesadaran itu tuh pakai sudut pandang apa tuh, Mas? Ya, saya ini melatih diri untuk selalu melihat segala sesuatu itu bungkus dan isi. Bungkus dan isi. Bahwa apa yang terjadi di luar sana itu adalah bungkus. So isinya itu apa sih? Isinya itu adalah pesan yang kita maknai dan kemudian kita merespon berdasarkan pesan itu. Nah, respon kita ini bisa respon yang tidak efektif, respon yang tidak berguna, yang menghancurkan diri kita sendiri, atau respon-respon yang efektif, yang memberdayakan diri kita dan berguna bagi kehidupan kita. Kalau ini salah satu pemeran si buta dari Gua Hantu ini kan Kang Hari Firmansyah. Ya, beliau ini punya program yang namanya High Class Response. High Class Response, betul. Response itu berasal dari high meaning, higher meaning. Maka ketika saya melihat COVID, saya langsung menyelam untuk mencari ini apa sih intinya. Oh, COVID itu kan ciptaan Tuhan. Tuhan itu maha sempurna. Dia menciptakan sesuatu pasti sempurna karena ciptaan maha sempurna untuk tujuan-tujuan yang sempurna. Nah, dari sini saja kemudian saya menggali lagi. So, apa pesan yang luhur, pesan kesempurnaan bagi diri saya? Oh iya, ternyata kita ini selama ini jangan-jangan hidup seperti zombie. Yes. Kita dipenjara oleh hedonisme, dipenjara oleh kapitalisme, dipenjara oleh budaya pop, dipenjara oleh bisnis yang sistemnya seperti itu, pendidikan yang pabrikan dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk masuk ke gua diri kita, ruang dalam kita, di rumah kita bersama keluarga, akhirnya kita termurnikan. Bukankah ini bentuk ciptaan kepada kita supaya kita tidak jadi kembali beroperasi menjadi manusia lagi, melayani sesama. Karena ibadah yang sesungguhnya itu kan adalah melayani sesama. Kalau sholat, puasa, itu ibadah untuk diri kita sendiri. Itu dialog Allah kepada Nabi Musa. Toh? Mana ibadah untukku, kata Allah. Loh, bukankah aku sudah sembahyang, sudah puasa? Oh, itu ibadah untuk dirimu sendiri. Ibadah untukku adalah ketika engkau menolong orang lain. Lah, bayangkan, dengan COVID kita sadar kembali menjadi manusia. Bukankah itu cinta Tuhan kepada kita? Mantap ya. Mas, kan kalau dari sisi personal, mungkin orang bisa lebih cepat memahami bahwa COVID adalah cinta dari Allah. Tapi kalau dari sisi makro ya, nasional gitu, kan negara kita boleh bilang kalang kabut nih sekarang ya, pajak turun drastis gitu, bisnis lesu, pengangguran terpaksa harus bertambah karena banyak, terutama UKM, termasuk yang dididikan saya juga, Pak, ini kita mau terusin atau mau tutup? Ini gimana kalau melihat lebih dari secara personal, misalnya secara Indonesianya, Mas? Ya,
COVID sebuah realitas eksternal. Situasi ini adalah sebuah realitas eksternal. Dan yang paling penting sebetulnya adalah respons-respons kita. Makanya ability to choose response ketika kita nanti di hadapan Tuhan. Kita mempertanggungjawabkan respons-respons kita. Lah sekarang akhirnya ini soal ujian. Soal ujian itu kalau gampang itu ya ngapain ujian? Wong kita sudah tahu jawabannya, kita sudah terampil melakukannya, kita sudah terbiasa, otot kita sudah kuat. Lah ngapain kita dikasih beban kalau otot kita memang sudah kuat? Maka untuk bertumbuh membesar sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bisnis, sebagai masyarakat, sebagai bangsa, sebagai negeri, kita ini dikasih ujian, dikasih beban. Nah, sekarang kalau kita nggak suka masalah, loh, gimana kita bisa kerja? Wong customer itu punya masalah, makanya beli produk kita. Perusahaan-perusahaan itu punya masalah, makanya ngerekrut kita. Perusahaan-perusahaan itu punya masalah, makanya itu meng-hire kita sebagai trainer. Loh, kalau kita nggak suka masalah, padahal kerjaan kita ada yang menyelesaikan masalah, lo gimana mungkin? Mikir. Oke. Wah, menarik ya. Jadi kalau kita ini ujian untuk kelas kita masing-masing. Kalau saya kelas 6 SD nggak mungkin dikasih ujian matematika, sinus, kosinus, tangen, diferensial integral, nggak mungkin. Itu soal ujian untuk beliau-beliau yang sudah kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA. Jadi masing-masing kita ini punya ujian, presiden punya ujiannya, menteri punya ujiannya, kapolri punya ujiannya, trainer punya ujiannya, suami punya ujiannya, anak punya ujiannya, murid punya ujiannya sendiri, guru punya ujiannya sendiri. Nah, tadi kan Mas Pras sempat nyebut menteri itu ya. Kalau jadi menteri Mas Pras, ini Mas Pras pilih jadi menteri apa dan kenapa? Oh, pemberdayaan wanita. Saya selalu siap siaga dengan gergaji. Itu tandanya saya ini masih berarti bagi istri saya. Coba kalau istri saya sudah nggak peduli, terserah mau lo aja. Wah, itu berarti dia sudah tidak mencintaiku lagi. Tapi kalau kita bayangkan ya Mas, itu gergaji mau buat motong apa ya? Ya bagian-bagian yang itu akan menderita kalau kita kehilangannya. Oke, Mas Pras, kan saya sering lihat status Mas Pras memang unik ya. Kadang pakai baju badut di Facebook, kadang pakai masker. Nah, terus dari sisi status, kemudian pendapat, menurut saya Mas Pras ini pintar menemukan perspektif yang orang lain jarang pakai. Nah, ini ada latihannya nggak Mas? Jadi orang supaya terlatih menggunakan sudut pandang yang kadang-kadang berlawanan, walaupun mungkin tetap tujuannya adalah tetap supaya on, tetap supaya oke dalam menjalani hidup ini. Tapi perspektif-perspektif yang Mas pakai itu sering mengejutkan orang kebanyakan. Makanya kalau di buku mantra ini juga Mas sempat tulis bahwa ada teman Mas yang namanya Bowo atau apa itu ya. Itu zaman Yahoo. Zaman Yahoo Messenger teman-teman ya. Nah, artinya kan banyak orang kalau tidak mengenal Mas Pras cukup lama itu kaget-kaget pasti. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, melatih bagaimana bisa dengan lincahnya menemukan perspektif-perspektif yang orang mungkin jarang mengunjungi perspektif itu. Ya, ini berarti saya perlu menaikkan kesadaran tentang tacit knowledge saya berarti. Karena sebetulnya ini kan proses panjang ya, proses panjang sejak kecil, sejak SMA. SMA sendiri saya kelas 2 SMA itu sudah diminta ngajar di sebuah kelas untuk materi motivasi, lo bayangkan, anak SMA. Jadi tahun 85 saya anggap sebagai titik awal saya menjadi trainer. Trainer ya.
Kemudian organisasi gitu ya. Aktif di pramuka. Saya ketua pramuka di SMA. Nah, dari situ kemudian saya belajar bahwa satu hal ini memiliki banyak makna dan banyak kebenaran. Misalnya ini apa sih? Ini namanya bolpen. Ini adalah sebuah benda yang berwarna merah dan hitam. Ini sebuah alat untuk nusuk orang. Ini bisa untuk gusah asu. Ini bisa untuk nyolok hidung, cari geli. Ini bisa buat garuk-garuk. Nah, artinya apa? Satu hal ini memiliki banyak perspektif, banyak makna, banyak dunia. Seringkali kita ini terpaku hanya pada satu sudut pandang, ruang pandang, bidang pandang, titik pandang, jarak pandang. Begitu kita menggeser sedikit jarak pandang kita, ruang pandang kita, sudut pandang kita, bidang pandang kita, titik pandang kita, kita akan menemukan sesuatu yang berbeda. Sehingga satu kebenaran itu dibaliknya memiliki kebenaran lain. Nah, kita sering dibajak, dipenjara, dimiliki oleh pikiran kita. Karena hidup kita ini cuma punya dua pilihan, Mas Hari. Yeah. The mind have us, or we have our mind. Kita yang dimiliki oleh pikiran kita, atau kitalah yang memiliki pikiran kita dengan menggeser posisi kita di atas pikiran kita, sehingga kita mampu melihat pikiran kita sendiri. Wow. Begitu kita bergeser ke atas melihat pikiran kita sendiri, kita melihat dunia yang berbeda. Jadi ini apa? Makanya ketika kita sampai terus sampai pada level sehingga kita mampu menertawakan penderitaan kita sendiri, yang dulu kita menangis terseduh-seduh, sekarang sudah bisa menertawakan penderitaan kita. Lu goblok dulu ya. Wah. Nah, misalnya dulu waktu saya diputusin pacar saya karena pacar saya ini menerima pinangan sahabat saya sebagai istri kedua. Wow. Wow, itu kalau di sinetron kan mantap itu. Tapi pada saat itu kan, pada saat itu saya berkubang di level itu. Nah, tetapi setelah ada jarak waktu, jarak kedewasaan, jarak pengetahuan, jarak pengalaman dan seterusnya, akhirnya saya bisa melihat, lu goblok, lu kenapa waktu itu lu nggak belajar sama temen lu itu gimana caranya bisa gait cewek semudah itu. Bahkan cewek yang digait itu adalah pacar sahabatnya sendiri. Loh, berarti saya berhumor dengan ya. Ini gergaji makin on ini. Jangan-jangan yang belum terungkap ini ya. Tapi betul ya, kalau saya lihat ibu itu kalau cerita tentang kenakalan saya waktu kecil, beliau bisa tertawa sampai menangis, ketawa-tawa. Ini bandelnya dulu begini ya. Kadang-kadang memang mudah-mudahan saja ya Mas Pras, pandemi ini bisa kita tertawakan sekian tahun yang akan datang. Gitu. Orang bicara dengan mulut dibrongsong kayak herder gitu ya, tertutup. Kita nggak bisa salaman dengan sahabat kita, kangen aja sama adik waktu lebaran tuh pada nggak bisa pelukan gitu ya. Kayak, waduh, ini siapa nih saling mencurigai awal-awal ya. Ini menarik ya. Oke, Mas. Ya. Jadi karena ini saling tonjok. Loh, ini saya ganti nonjoknya. Sebentar, ini saya ganti nonjoknya kapan ini? Kok saya ditonjok mulu dari tadi? Jamnya kekencengan. Ya, oke, Mas. Silakan tonjok. Oke. Mas Hari, saya lihat, saya sudah nyiapkan ini nih. Mesti double cover nih. Mas Hari sejak kapan mengenal seseorang yang bernama Hari Subagya? Sejak kapan? Ini pertanyaan yang benar-benar hook keras nih. Orang sejak kapan mengenal Hari Subagya? Sejak kapan Mas Hari Subagya mengenal seseorang yang bernama Hari Subagya?
sejak mungkin, karena gini Mas, saya tuh SMP kelas 3 udah pindah, pisah sama orang tua, ikut kakak di Jakarta, merantau nekat-nekatan ya. Jadi karena merantau dari kampung, kemudian juga disitulah banyak, terutama sih dari sisi ekonomi gitu ya, waktu kuliah harus membiayai sendiri, itu mulai nanya-nanya siapa saya itu sering banget. Saya ini siapa ya, saya mau kemana gitu. Tapi yang paling mengenal itu ketika misalnya sudah saat dewasa itu, kemudian waktu itu ada seorang ustadz yang menanyakan kira-kira kamu dari mana, mau kemana, untuk apa hidupmu. Itu pertanyaan berat juga, hampir sama sejak kapan mengenal. Nah, ternyata jawabannya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sama satu lagi ada riya gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, sejak itu saya pegang nih posisi saya sebagai sebuah debu di muka bumi ini, bahwa saya akan dari Tuhan kembali ke Tuhan, dan kita punya misi. Kamu isi detik demi detiknya itu supaya memberi manfaat yang bernilai ibadah. Nah, ketika itu menjadi pertanyaan terus, ya, tetap saya sampai sekarang tuh belum mengenal Hari Subagya itu seperti apa ya, masih terus mencari. Namun saya mencoba meng-create, menerjemahkan tindakan saya, ucapan saya, effort, energi, dan semangat itu untuk yang misi tadi. Jadi siap-siap balik. Kira-kira gitu Mas. Oke. Lanjut lagi ya, saya tanya ya. Ini dionceng ini dan uppercut dan jab hook Mas Pras. Dan ketika Mas Hari dalam proses terus-menerus mengenal diri, ya barangkali Mas Hari yang tahun lalu sudah berbeda dengan tahun sekarang, makanya proses mengenal itu dilakukan oleh Mas Hari terus-menerus sampai nanti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ketika itu terjadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu, dan kembali ke alam keabadian. Bayangkan Mas Hari menengok ke belakang, perjalanan dari titik ketika pertama kali mengenal diri sampai dengan di alam keabadian. Kemudian Mas Hari tahu kan berarti perjalanan yang telah dilakukan oleh Mas Hari. Yes. Dan ketika Mas Hari di alam keabadian itu menengok ke belakang dan melihat Mas Hari hari ini, dan kemudian dia datang mengunjungi Mas Hari hari ini, dan dia memberi nasihat kepada Mas Hari hari ini. Yes. Apa nasihatnya? Takwa. Rasanya yang saya dengar itu tingkatkan takwa. Oke. Ketika Mas Hari mendengar nasihat Mas Hari yang dari alam keabadian itu, tingkatkan takwa, apa yang terfikir secara persisnya di Mas Hari? Apa yang mau dilakukan? Mengisi hidup seperti Mas Pras sampaikan tadi, istilahnya semacam ibadah sosial lah gitu ya. Makanya kalau Nabi pun sudah menasihatkan atau memberi gambaran bahwa orang yang meninggal itu pengen hidup lagi dan melakukan sedekah, kan kira-kira gitu ya. Jadi kalau besok mati sebelum terlambat ya. Walaupun mungkin kayak sekarang ini insya Allah bagi teman-teman bisa menjadi sedekah ilmu ya melalui YouTube gitu ya, dari ilmu-ilmu Mas Pras, ilmu-ilmu sahabat yang lain. Jadi rasanya semakin semangat gitu kan, karena semakin deket ya. Lantaran udah banyak yang meninggal nih, 53, 52. Sudah banyak ya. Kemarin disalib Sinclair tuh, suaminya BC. Yeah. Waduh, disalib gitu. Terus disalib Omas. Wah, Omas. Itu bukannya mengembirakan bagi kita kaum pria, bukan? Tapi setelah mendengar lagu BCL tadi ya sudah tertutup kemungkinan, karena beliau begitu mensyukuri 12 tahun bersama Sinclair. Jadi Mas Pras nggak ada peluang lagi tuh. Nah, kalau pesan atau nasihat dari Hari Subagya di masa depan di alam keabadian itu adalah meningkatkan takwa. Pertanyaan berikutnya adalah,
apa ruginya Mas Hari meningkatkan takwa? Ruginya meningkatkan takwa. Tidak bisa menikmati maksiat. Oke. Oke. Tonjokan luar biasa nih. Oke. Dan pertanyaan satu lagi deh. Kalau waktu kehidupan ini boleh diulang, sejak Mas Hari akil balik, ya karena sebelum akil balik ya mau ngapain saja kan gak dosa toh. Iya. Nah, sejak Mas Hari akil balik, apa yang akan dilakukan berbeda? Seandainya waktu kehidupan ini boleh diulang, apa yang akan dilakukan berbeda? Apa ya? Saya sebenarnya termasuk yang mensyukuri perjalanan hidup ini ya, termasuk dosa yang dilakukan. Karena Allah lebih cinta dengan orang yang bertobat dibanding orang yang sombong. Jadi saya sangat senang. Mungkin kalau mau diulang sedikit, saya akan olahraga pull up kali ya, biar kayak Mas Pras bisa lebih tinggi. Jadi saya keluarga ber-11 Mas, banyak lah ya, ayah guru gitu ya. Jadi ternyata saya dikasih nama Hari Subagya itu membuat program pikiran saya sejak dulu itu berpikir bahagia itu default saya. Oh, makanya programnya creating hahaha. Jadi default saya itu bahagia. Kalau saya sedih berarti saya keluar dari standar yang balik lagi nanti gitu ya. Jadi ya happy aja. Saya suka bayangkan waktu kecil kita main bola, bahagia banget. Bola pecah nggak punya uang, patungan. Beli bola dapat lagi, bahagia banget. Nggak punya bola, plastik diikat-ikat. Jadi kalau saya ditanya, Pak Hari pernah susah nggak? Gitu. Kok saya rasanya melecehkan orang tua ya, kalau saya bilang dulu saya miskin kan menghina orang tua gitu. Enggak, saya nggak pernah susah. Saya happy aja, miskin iya tapi saya happy. Oke. Ya cukuplah. Oke, baik. Nah, terakhir nih Mas, teka-teki. Telo apa yang cuman dilihat nggak pernah dimakan? Apa? Maaf? Kalau di Jogja kan ada telo tuh Mas, singkong, pohung, telo ya. Ini ya. Telo apa yang cuma dilihat nggak pernah dimakan? Telenovela. Telenovela. Tadinya saya siapkan televisi, ya udah telenovela juga. Oke. Baik sahabat YouTube, ini adalah obrolan yang saling tonjok dari Mas Pras. Saya nggak nyangka ditonjok seperti itu. Walaupun nanti mungkin jawaban saya seperti itu, bisa jadi saya renungin lagi. Siapa tahu saya mendapatkan jawaban yang berbeda gitu. Beliau adalah seorang coach yang luar biasa. Biasanya kalau ngobrol sama Mas Pras itu, kalau orang Jawa dibilang dioncei gitu ya, dikupas gitu sampai goyah. Jadi hampir mirip kayak teknik brainwash gitu ya. Keyakinan lama digoyahkan, ditanamkan keyakinan baru jadi orang baru. Jadi teman-teman sangat recommended Anda untuk ketemu Mas Pras baik di sesi training online, Zoom maupun datang ke padepokannya di Ciputat. Mas Pras, ada mesin kopi baru. Ada mesin kopi baru. Itu dia. Saya sering dipamerin kopi di Facebook, saya datang ke sana, dikasihnya soto Betawi. Kopinya nggak dikeluarkan. Mas Pras, terima kasih banyak ilmu-ilmunya. Salam buat Mbak Uti, mudah-mudahan tetap sehat selalu. Apa yang disampaikan Mas Pras bisa membuat tonjokan yang kuat. Siapapun yang menonton video ini bisa semakin on dan juga hidupnya ke depan semakin oke. Oke, terima kasih. Bye-bye teman-teman. See you. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Mas Prasetya M. Brata. Banyak sekali ilmu-ilmu di sana. Oke, thank you. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih.